Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Munawwarah Bapak Haji Kenyo, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Umur sisa usia kita digunakan khususnya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Jangan sampai kita melampaui Ramadan begitu saja, melewati begitu saja tanpa makna. Maka di bulan suci Ramadan ini, insya Allah sisa beberapa hari lagi menjelang suci Ramadan ini akan meninggalkan kita. Tentunya kita harus lebih mempersiapkan diri, harus lebih banyak lagi melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga amal soleh dengan sesama manusia. Jadi kita semuanya pada malam hari ini semuanya gembira, Bu, hari ini, Bu? Gembira. Apa yang menyebabkan Ibu gembira? Ya, sudah mendekati Ramadan ya. Ramadan, Lebaran maksudnya Ramadannya sudah mau meninggalkan ya. Berarti seperti ini berarti kebalikan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, ya, kalau kita mau mengakhiri Ramadan itu bukannya ketawa, tapi sedih. Kenapa sedih? Ya, karena ditinggalkan oleh tamu yang sangat mulia, tamu yang setiap harinya meladeni semua amal-amal yang kita lakukan. Kayak gitu. Lah kita malah kok seneng. Aduh, gimana ya? Saya juga termasuk seneng juga, tapi seneng dalam hal ini artinya saya masih diberikan kesempatan senangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sampai hari ini, hari malam ya. Malam yang keberapa nih? Ke-18. Ya, kalau hitungannya kita puasanya yang hari Selasa, Rebo ya, Selasa, maaf, yang Selasa. Jadi kita ini semuanya intinya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat usia yang sampai hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, sudah pindah kemana aktivitasnya? Masih di masjid, rumah, atau sudah ke dapur? Sudah mulai ke dapur bikin kue. Masya Allah. Ya, ya, itu sudah tidak bisa kita nafikan lagi ya. Semua ibu-ibu di mana-mana, mulai dari ibu-ibu pejabat sampai rakyat jelata, sama ya, seperti itu. Yang disibukkan adalah kalau ibu-ibu di rumah itu masuk ke belakang, agak ke belakang ya, di dapur maksudnya begitu. Ya, itu dapur, kasur, sumur ya. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu nggak ramai dunia ini, Bu. Iya. Nah, oleh karena itu, Bu, insya Allah malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi akan sama-sama kita temui ini, insya Allah. Dengan cara apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir walam yahsha illallah wa asa ayyakunu minal muhtadin. Dengan cara kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid kita tentunya masjid kita tercinta ini, yaitu Al-Munawwarah.
Tahu Bu Al-Munawwarah Bu artinya Bu? Apa Bu? Enggak tahu, dari dulu diciptakan yang Al-Munawwarah dan kasih nama enggak tahu sampai hari ini. Ya, Al-Munawwarah itu asal kata dari nurun. Ya, nurun, cahaya, nurun. Nah, kalau sudah Al-Munawwarah artinya yang tempat yang mendapatkan cahaya. Ya, insya Allah Al-Munawwarah yaitu tempat masjid yang mendapatkan cahaya keimanan, nur ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk Masjid Al-Munawwarah ini, dipastikan dia akan mendapatkan cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, ini penting Bu. Jadi jangan sampai Ramadan tiap tahun gimana Ramadan ini biasa aja. Tahun kemarin udah tahu, udah lupa. Masya Allah ya. Jadi sebagus-bagusnya manusia itu yang bisa mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, gitu, mencatat apa yang akan dilakukan dan melakukan apa yang dicatat. Betul? Iya. Al-Quran nih, Al-Quran itu nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab yang dicatat. Gitu? Al-Quran itu sendiri asal kata dari qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan yang dibaca. Tadi malam barangkali sudah disampaikan oleh Ustadz ya, kaitan dengan 17 Ramadan. Apa Bu 17 Ramadan Bu? Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin ada yang mengatakan pahamnya 17 Ramadan. Ada juga yang penting di bulan Ramadan. Kenapa? Coba dilihat dalam Quran surat Al-Qadar. Hafal surat Al-Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, anzalnahu, hu-nya itu siapa? Hu-nya itu apa? Al-Quran. Kapan? Fi lailatul qadr. Pada malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar menurut hadis yang sahih itu ada di hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Masih berapa hari lagi kira-kira? Sekarang tanggal malam 18, 19, 20, mulai dari 21. Nah gitu. Jadi 4 hari lagi insya Allah kita terus berturut-turut. Tapi saya yakin setiap yang ada di Munawwarah pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin gitu Bu. Amin ya rabbal alamin. Positif Bu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita itu harus husnuzon, harus berpikir positif thinking, berpikir yang bagus, berpikir yang baik. Berpikir yang baik itu sudah 99%. Ya Pak ya, kalau husnuzon kepada Allah itu sudah pasti. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah itu tidak akan pernah jalir janji. Ya, barang siapa yang hambanya sudah dari awal start itu, dari mulai 10 hari pertama, oke, nggak pernah absen di masjid, nggak mesti di Masjid Munawwarah. Ya, saya di Masjid Munawwarah baru malam ini, tapi di masjid-masjid lain ya ada tiap malam insya Allah. Ya, di masjid yang paling banyak di musola saya, di musola Miftahul Jannah yang paling banyak sehari-harinya. Ya kalau ada yang ngundang seperti ini ya di masjid gitu, ya, seperti itu. Tapi kalau hatinya setiap manusia yang beriman itu terpaut kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Walam yahsha illallah, dia tidak akan pernah takut. Ya, nggak pernah takut. Nggak pernah takut apa? Banyak ketakutan manusia. Saya tanya sama ibu, kalau ibu takut apa Bu? Dalam hidup di dunia ini, kalau ibu takut apa? Ya, mati Bu, kalau mati takut nggak? Enggak, kalau mati itu nggak takut. Kehilangan duit? Takut? Takut kalau usahanya bangkrut? Takut. Nah, ilah manusiawi.
takut manusia yang sifatnya duniawi ini, ya, bagi orang yang senantiasa selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu hatinya terpaut kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pernah dia merasakan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di bulan Ramadan itu waktu demi waktunya, hari demi harinya, jangan sampai ngalir gitu saja. Ngalirnya itu ya apa ya? Ya udah. Kalau pas ditanya, gimana Ramadan? Iya ya. Tahu-tahu udah tinggal 3 hari lagi kita mau selesai Ramadan. Ya kayaknya sih nggak ada bekas apa-apa di sininya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Kita itu harus mampu mengupayakan akan merasakan lazatul iman, ya, rasanya bagaimana lezatnya iman. Karena di bulan Ramadan ini sekalian, kenapa yang biasanya sholat biasa, sholat fardu biasa itu 27 derajat kalaupun berjamaah, di bulan Ramadan ini Bu sekalian, dari satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kebajikan. Bahkan ada yang sampai sampai tidak terbatas. Sampai tidak terbatas, termasuk di dalamnya ada satu pahala ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu tadi malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran tadi. Kenapa? Nanti Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memilih di malam-malam mana, ya, yang Allah kehendaki. Kata Rasulullah, ada di malam-malam ganjil. Ya, kalau saya mau ganjil, mau genap, pokoknya di situ, ya, pokoknya di situ kita berada di masjid, bukan ada di dapur, ya, berada di masjid. Kenapa? Karena orang yang memiliki kesempatan emas ini yang hanya berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di tempat kafe-kafe, di tempat-tempat lain, walaupun dia begadang suntuk malam, nggak dapat, sudah pasti itu. Tapi kalau di masjid ini, waduh, pokoknya saya akan itikaf, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid al-munawwarah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Udah, itikaf di sini. Waktu mulai dari sahur, zikir lagi di sini, buka lagi, sahur lagi, sampai malam lebaran. Subhanallah. Nggak kemana-mana Pak, nggak kerja. Ya kerja di siang hari nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya mau di sini saja, insya Allah dapat makan nggak Bu? Kalau nggak keluar ke ini, nggak kerja di sini, itikaf terus, dapat makan nggak? Saya tanya. Dapat, insya Allah. Kan di sini ada yang sedekah, ya, ada sedekah. Ya, untuk buka ada yang sedekah, kemudian untuk nanti sahur juga ada yang sedekah. Nah, inilah orang itu, Bu, jangan takut. Di bulan Ramadan itu nggak ada yang kelaparan, insya Allah. Lihat keyakinan kita, sebulan sekali, ya, Allah sudah menjamin. Barang siapa yang memamurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah ada ketakutan. Takut saya ini kalau nanti gimana gitu. Ya, itulah ketakutan manusia. Tapi bagi Allah, kalau dia sudah tahu, ya hanya yang ditakuti itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan pernah dia akan meleset dari janji Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bu, nanti setelah ini, setelah sholat tarawih, Bu, jangan dulu pulang, kita akan foto-foto, ya. Kalau nanti ada yang punya kesempatan, nanti saya akan memberikan hadiah 3 Al-Quran, ya, satu orang satu, ya, karena ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya, nantinya, ya, ataupun tadi malam kita baru diperingatkan 17 Ramadannya, insya Allah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.